adalah cerita sekolah minggu. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, semuanya sehat-sehat. Harapan Kak Eva juga semoga adik-adik di rumah selalu sehat. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan cerita sekolah minggu yang sangat menarik, Kakak Eva mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Namun, kali ini Kak Eva mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena Kak Eva yang main musik dan yang memperagakan lagunya adalah adik-adik yang ada di rumah. Judul lagunya adalah Saya Laskar Kristus. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Tapi saya Laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap kak. Saya Laskar Kristus, siap kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Para Laskar Kristus, siap kak. Saya Laskar Kristus, siap kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah puas? Pasti dong, apalagi kalau sudah memperagakannya. Tahu nggak adik-adik? Kali ini yang cerita bukan Kak Eva loh. Pasti adik-adik penasaran siapa. Sebelumnya, kakak ingat minggu lalu bahwa Kak Eva sudah kasih pertanyaan kepada adik-adik yang ada di rumah. Dan ternyata, wah, ada teman-teman kita yang sudah jawab. Ayo adik-adik, kita lihat teman kita yang sudah menjawab minggu lalu. Pertanyaan dari kakak Eva, berapa kali iblis mencoba Yesus? Yang kedua, berapa hari dan berapa malam Yesus berpuasa? Yang ketiga, di mana Yesus dicobai oleh iblis? Oke. Itu dia adik-adik teman-teman kita yang sudah jawab minggu lalu. Ternyata teman-teman kita sudah menjawab semua. Namun kakak lihat jawabannya ada satu yang salah. Ya udah nggak apa-apa. Minggu depan harus lebih semangat lagi ya. Iblis mencobai Yesus ketiga kalinya di gunung yang sangat tinggi. Jadi bukan di bait Allah ya adik-adik. Itu salah. Oke adik-adik, terima kasih sudah menjawab. Dan tetap semangat ya dalam mengikuti cerita sekolah minggu dari awal sampai akhir. Supaya adik-adik bisa mengerti. Dan ketika dikasih pertanyaan nanti adik-adik bisa langsung jawab. Nah adik-adik, sekarang kita mendengarkan cerita dari Kak Samuel. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Ya, kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah masih dalam kondisi yang sangat sehat. Ya, pagi hari ini kakak ingin bercerita yang sangat menarik bagi adik-adik. Udah ada yang kangen belum dengan cerita kakak? Ya, kakak harap sih adik-adik semua yang ada di rumah sangat rindu ya mendengarkan cerita kakak ya. Nah, udah ada yang tahu belum adik-adik kakak ingin cerita apa? Pasti belum ya kan? Sebelum kakak bercerita, kakak ingin mengajak
adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama dengan kakak. Ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinanmu bagi kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Mohon ya Tuhan pimpinanmu agar kami dapat mengambil hikmah dari cerita sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Nah, kakak harap ketika kakak bercerita, adik-adik yang ada di rumah mendengarkannya dengan baik. Jadi sekarang waktunya kakak bercerita adik-adik. Dulu adik-adik, ada seorang laki-laki Lewi yang bernama Amram. Nah, dia menikahi seorang wanita Lewi yang bernama Yohebed. Setelah mereka menikah, adik-adik, mereka dikaruniai seorang putra. Tetapi adik-adik, waktu bayi laki-laki ini lahir, dia lahir di zaman pemerintahan Firaun yang sedang menyuruh semua prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki adik-adik, kecuali anak perempuan. Nah, akhirnya karena bayi laki-laki ini mau dibunuh oleh prajurit Firaun, akhirnya ibu dari bayi ini menghanyutkan bayi ini di sungai Nil adik-adik. Nah, pertama bayi ini ditaruh di dalam keranjang, terus keranjangnya adik-adik supaya airnya nggak masuk dibalut dengan ter adik-adik seperti lem lah begitu. Nah, supaya ketika bayi ini nanti dihanyutkan di sungai Nil, air tidak masuk ke dalamnya. Dan puji Tuhan adik-adik, ketika bayi ini dihanyutkan di dalam sungai Nil, penyertaan Tuhan terjadi. Kalau kita lihat adik-adik, di sungai Nil itu pasti banyak buaya loh. Banyak kuda Nilnya juga adik-adik. Tetapi bayi ini tidak apa-apa. Nah, akhirnya sampailah bayi ini di tempat pemandian putri Firaun. Nah, dari jauh adik-adik, kakak dari bayi ini mengamat-amati. Oh, ternyata bayinya sudah diambil oleh putri Firaun. Dan ketika putri Firaun mengambil bayi laki-laki ini adik-adik, putri Firaun berkata dalam hatinya, pastilah ini bayi seorang Ibrani. Dan ketika putri Firaun menggendong bayi ini, tahu nggak adik-adik? Kakak dari bayi ini langsung menghampiri putri Firaun dan berkata kepada putri Firaun, apakah perlu saya panggilkan ibu yang bisa menyusui ini bagi Tuan Putri? Lalu Tuan Putri itu berkata, baiklah, panggilkan seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Nah, adik-adik, setelah itu akhirnya kakak dari bayi ini memanggilkan ibu yang bisa menyusui bayi ini. Dan dipanggillah ibunya sendiri adik-adik. Betapa cerdik dan cerdasnya kakak dan ibu dari bayi ini. Nah, akhirnya bayi ini pun disusui oleh ibu dari bayi ini. Nah, setelah bayi ini lepas menyusui adik-adik, barulah bayi ini dikembalikan kepada putri Firaun. Dan ketika putri Firaun menerima bayi ini, langsung dia memberikan nama kepada bayi ini adik-adik. Dan dia memberikan nama kepadanya Musa, karena putri Firaun telah mengambilnya dari dalam air. Nah, adik-adik, nanti ketika Musa ini beranjak besar, adik-adik, beranjak dewasa, Musa inilah yang akan membawa umat Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi, kakak ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengambil satu pelajaran, di mana ketika Musa dari bayi hingga ia dewasa sampai ia masuk ke dalam istana, pimpinan dan penyertaan Tuhan ada pada diri Musa adik-adik. Sama halnya dengan diri kita adik-adik dan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan pasti menyertai adik-adik yang ada di rumah dan selalu membimbing adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, tetapi kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena Tuhan Yesuslah juru selamat kita yang akan memimpin kehidupan kita senantiasa. Nah, adik-adik, asalkan
kita percaya kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kakak harap adik-adik semuanya senang dengan cerita kakak, dan kakak ingin tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinanmu, kami sudah selesai bercerita. Mohon Tuhan pimpin adik-adik agar adik-adik semua dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Kak Samuel. Wah, kasihan sekali ya adik-adik, Musa dibuang ke air. Dan sekarang kita bersyukur adik-adik, di mana Tuhan menyertai kita dan Tuhan menitipkan orang tua yang sayang dan menjaga kita. Dan saatnya kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik di rumah. Yang pertama, siapakah yang menolong Musa ketika dia dihanyutkan di air? Dan yang kedua, coba adik-adik sebutkan arti dari nama Musa. Kalau adik-adik sudah bisa menjawabnya, langsung kirim lewat komentar yang ada di bawah ya. Atau kalau adik-adik mau merekam, adik-adik bisa langsung kirim ke grup WA Sekolah Minggu GBIA Kebenaran. Sekian cerita sekolah minggu hari ini adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan Maranatha.